وبالإسلام دينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia, ibadah puasa adalah ibadah yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengerjakannya dengan satu tujuan yang sangat mulia, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan salah satu di antara tujuan berpuasa. Dan tentunya ibadah puasa ini ada pembatal-pembatalnya, perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya seperti makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, kemudian bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Itu di antara beberapa perkara yang dapat membatalkan ibadah puasa. Tentunya menghindari dan menjauhi pembatal-pembatal puasa ini merupakan suatu yang wajib. Apabila dilakukan, maka batallah puasa kita. Dan banyak manusia, mereka dapat menghindari pembatal-pembatal puasa ini dengan baik. Mereka memang tidak makan, mereka memang tidak minum, mereka tidak bersetubuh di bulan Ramadan, mereka tidak muntah dengan sengaja di bulan Ramadan ketika mereka sedang berpuasa. Akan tetapi, ada satu perkara yang sangat sulit untuk ditinggalkan di bulan Ramadan ini, yaitu perkara-perkara yang dapat merusak ibadah puasa kita. Bukan dengan makan dan minum, bukan karena bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, bukan karena muntah dengan sengaja, atau pembatal-pembatal puasa lainnya. Namun dia melakukan perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang tidak berguna, yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa tersebut, dapat mengurangi pahalanya. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan ancaman. Sama halnya seperti ibadah-ibadah yang lainnya, Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Maka seorang muslim janganlah merasa aman walaupun dia sedang berada dalam ibadah. Janganlah dia dilalaikan oleh syaitan atau diselewengkan oleh syaitan sehingga dia menyimpang dari tujuan ibadah itu sebenarnya. Demikian pula ibadah puasa. Nabi SAW mengingatkan kita agar kita jangan sampai merusak ibadah puasa yang kita kerjakan. Bukan dengan pembatal-pembatalnya, tapi dengan perkara-perkara yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa itu. Dan inilah yang berat. Nabi mengatakan, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Berapa ramai, berapa banyak orang-orang yang berpuasa namun hanya mendapat bagian lapar dan dahaga, hanya mendapat rasa lapar dan dahaga dari ibadah puasanya. Wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-sahar. Dan berapa banyak orang-orang yang mengerjakan salat malam namun hanya mendapatkan rasa mengantuk, hanya dapat kantuk dia dari ibadah salat malam yang dikerjakannya. Nah, ini disebabkan dia melakukan hal-hal yang sia-sia, perkara-perkara yang tidak berguna, yang dapat mengurangi nilai ibadah puasanya. Jadi betapa rugi apabila kita hanya mendapat lapar dan dahaga dari ibadah puasa yang kita kerjakan. Maka dari itu, marilah kita jaga ibadah puasa kita dari hal-hal yang dapat mengurangi pahalanya. Ya, hindarilah perkataan yang sia-sia seperti berkata dusta, senda gurau yang disertai dan diisi dengan unsur-unsur kebohongan, ghibah, namimah, mencaci maki, berkata keji dan kotor, bersumpah palsu, perkataan yang batil, dan sejenisnya. Dan hindari juga perbuatan sia-sia seperti mengganggu orang lain, lalai dalam permainan yang sia-sia,
ya, dan berbuat jahil kepada orang lain, melakukan perbuatan keji dan mungkar dan kebatilan-kebatilan lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita. Nabi bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta sia-sia sewaktu berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak sudi menerima puasanya meskipun ia telah meninggalkan makan dan minum, meskipun dia telah menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak sudi untuk memberikan balasan pahala kepadanya sedikit pun karena dia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia, ya, perkataan dusta sewaktu berpuasa. Ya, seperti halnya orang yang datang ke salat Jumat lalu dia berbuat sia-sia, berbuat lagha, yaitu dia berbicara kepada orang lain, walaupun itu amar ma'ruf nahi mungkar, seperti dia mengatakan ansit kepada orang lain. Ya, maka Nabi mengatakan faqad laghauta. Ya, barang siapa yang berkata kepada temannya, man qala li sahibihi ansit wal imamu yaktub faqad laghaw. Barang siapa yang berkata kepada temannya, diamlah ketika imam sedang berkhutbah, maka dia telah berbuat yang sia-sia, yaitu sia-sia pahala Jumatnya, walaupun dia mengerjakan salat Jumat itu. Demikian pula ibadah puasa. Jika kita mengisi ibadah puasa ini dengan perkara yang sia-sia, perkara yang kita katakan melalaikan, perkara yang justru membuat Allah Subhanahu wa taala benci dan murka, seperti riba, namimah, berdusta dan lain sebagainya dan sejenisnya, maka Allah tidak berkenan dan tidak sudi untuk memberikan balasan ataupun pahala dari ibadah puasa yang kita kerjakan. Ibadah puasa yang dikerjakannya hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Jadi berpuasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, bukan hanya menahan diri dari hubungan intim di siang hari di bulan Ramadan, namun kita juga wajib mempuasakan lidah kita, mempuasakan tangan dan kaki kita, serta seluruh anggota tubuh kita dari perkara-perkara dosa dan maksiat atau perkara-perkara yang sia-sia. Nah, itulah hakikat ibadah puasa yang bertujuan untuk mencetak manusia-manusia yang bertakwa. Maka para hamba Allah yang berbahagia, jika Anda sedang berpuasa, jika kita sedang berpuasa, maka puasakanlah juga pendengaran kita, puasakan penglihatan kita, puasakan lisan kita, dan puasakan seluruh anggota badan kita. Janganlah samakan hari-hari berpuasa kita dengan hari-hari yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyurbi, innamas siyam minal laghwi warrafath." Puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja, namun ia juga harus menahan diri dari perbuatan sia-sia dan perbuatan keji. Fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni shaim, inni shaim. Jika ada yang memakimu, jika seseorang memakimu atau berlaku jahil terhadapmu, maka katakanlah, balaslah dengan mengatakan inni shaim, inni shaim. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Itu tidak meladeni, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas keburukan dengan keburukan, menahan diri. Ya, menahan diri dan menahan emosi. Ini merupakan salah satu latihan yang kita lakukan ya dengan ibadah puasa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita membalasnya dengan yang sama dengan yang dia lakukan, maka apa bedanya kita dengan dia? Ya, maka ibadah puasa ini adalah salah satu sarana dan salah satu latihan bagi kita untuk dapat mengendalikan diri, dapat mengendalikan syahwat, dan dapat mendidik dan mentarbiyah diri kita hingga kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Dan satu lagi, di bulan Ramadan ini ataupun di bulan puasa ini, janganlah kita menjadi hamba yang merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Yes, demi masa sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya waktu di bulan Ramadan. Ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk memperbanyak amalan akhirat dan mengisi waktu dengan aktivitas yang positif.
Dan hindarilah, jauhilah perbuatan yang merugikan diri sendiri. Ya seperti misalnya bermalas-malasan, ya tidak mencari nafkah karena alasan berpuasa, menghabiskan waktu di depan televisi, ya atau menghabiskan waktu dengan permainan yang sia-sia, berbual kosong, kemudian mengisi waktu dengan tidur, sepanjang hari tidur, ya hingga bulan puasa bukan bulan saum tapi bulan naum, bulan tidur, ya habis sholat subuh tidur, ya belum lagi sholat zuhur sudah tidur lagi, selesai sholat zuhur tidur, sholat asar menjelang maghrib, sehingga waktu yang banyak dihabiskannya di dalam berpuasa itu adalah tidur. Ini namanya puasa tidur, ya. Nah demikian, jadi dia rugi waktu, kesempatan emas yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan. Nah ini termasuk hamba yang merugi di bulan Ramadan. Maka manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya dengan ibadah, ya, dengan ibadah, ya, membaca Al-Qur'an, ya, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca buku-buku yang bermanfaat, mengisi waktu yang bermanfaat di bulan Ramadan. Banyak yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Apalagi biasanya bulan Ramadan itu adalah bulan di mana kita banyak libur dari kerja, libur sekolah. Maka manfaatkan waktu untuk berkhidmat, membantu ibu bapa. Mungkin kesempatan itu tidak kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Ya, kemudian menghadiri majelis-majelis ilmu yang juga biasanya diadakan juga pada bulan Ramadan. Kemudian membaca buku-buku yang bermanfaat, buku-buku Islami yang bermanfaat di bulan Ramadan, mengisi waktu dengan membaca. Karena membaca ini merupakan perintah pertama yang Allah turunkan kepada kaum muslimin, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan masih banyak lagi waktu-waktu yang dapat kita isi dengan perkara-perkara yang bermanfaat di bulan Ramadan. Jadi jangan sia-siakan waktu kita terbuang percuma sia-sia di bulan Ramadan yang mulia ini. Nah, jadi demikianlah, ya, jangan rusak ibadah puasa kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau perkara-perkara yang justru membawa murka Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ingat sekali lagi, ya, rubba shaimin laisa hadduhu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Nabi mengingatkan, berapa banyak orang yang berpuasa tapi bagian dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga saja. Mudah-mudahan semoga kita tidak termasuk hamba yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja di bulan Ramadan ini. Maka pergunakanlah, manfaatkanlah sebaik-baiknya bulan Ramadan yang sudah di depan mata ini, ya tentunya dengan mempersiapkan diri dan bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan ibadah puasa yang akan kita kerjakan nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.